Salam, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Farida Selan, saya dari PPN tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau menyajikan materi tentang andrologi dasar untuk pelajaran biologi. Baik, yang pertama, pengertian andrologi dasar. Andrologi ini berasal dari bahasa Yunani andros yang berarti laki-laki, dan logi adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi ini merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kebersihan wanita. Artinya, andrologi ini dikenal sebagai ilmu yang menangani permasalahan pria, karena dia berasal dari kata andro, yaitu salah satu hormon penting bagi pria. Yang berikut itu tentang ruang lingkup andrologi. Ruang lingkup andrologi ini terbagi menjadi 5 bagian. Untuk yang pertama, laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Perhatian orang tua terhadap anak laki-laki pada awal masa perkembangan organ reproduksi sangat diperlukan. Keperluan orang tua terhadap gangguan perkembangan organ reproduksi dan juga seksual anaknya akan membantu dokter untuk mendiagnosis lebih dini setiap kelainan dan tentu akan memberikan terapi dan solusi lebih tepat pula sebelum fungsi-fungsi organ tersebut diperlukan. Yang berikut itu, laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Laki-laki usia remaja atau setelah masuk usia pubertas merupakan usia anak yang memperhatikan terhadap diri sendiri dan sering membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan teman-temannya atau dengan orang lain. Yang ketiga itu laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Pasangan suami istri yang baru menikah tentu mengharapkan pernikahannya dapat dijalankan dengan penuh kebahagiaan dan menghasilkan keturunan sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan itu sendiri. Salah satu fungsi utama dan penting dalam pernikahan adalah kemampuan melakukan hubungan seksual secara benar dan menyenangkan. Yang keempat itu laki-laki pada usia tua. Setelah masa berproduksi, kehidupan dan aktivitas sebagai suami istri harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Hubungan seksual harus bisa dinikmati oleh pasangan, fisik harus dijaga dan dirawat supaya tetap sehat dan segar. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah keluarga berencana pria. Selama ini pengaturan kehamilan umumnya melalui pihak wanita atau istri. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana bagi keluarga di Indonesia, pihak pria atau suami perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Yang berikut tentang organ reproduksi pria. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, secara umum itu organ reproduksi pria itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar atau yang disebut sebagai eksternal dan bagian dalam yang disebut sebagai internal. Bagian luar itu dia terdiri dari penis. Di bagian dalam penis itu dia terdapat jaringan-jaringan yang akan dialiri darah jika pria terangsang yang membuat penis menjadi keras atau ereksi. Ukuran penis itu ada yang sama ketika rileks maupun mengeras, ada pula yang menjadi jauh lebih besar. Yang kedua itu skrotum. Skrotum itu adalah kantung yang terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis. Skrotum ini bertugas mengontrol suhu testis. Dan yang ketiga itu testis. Setiap pria memiliki 2 testis, yaitu testis atau buah sakar adalah pabrik sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron memiliki banyak peran, mulai dari tumbuhnya bulu halus, jambang, dan perubahan suara saat pubertas, tubuhnya otot, hingga mendorong munculnya dominasi, agresi, sifat kompetitif pada pria. Dan yang berikut itu organ reproduksi pria pada bagian dalam. Bagian dalam itu terdiri dari epididymis yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. Vas deferens yaitu tabung yang berfungsi menyangkut sperma matang menuju uretra. Uretra yaitu saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Yang terakhir itu kelenjar protat berfungsi memberi cairan tambahan untuk proses ejakulasi dan menjaga sperma agar tetap sehat. Yang berikut itu ada struktur sel sperma atau spermatozoa. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, sel ini memiliki struktur dan karakteristik
terdiri menjadi 3, yaitu bagian kepala, bagian leher, dan bagian tengah, dan juga ekor. Struktur sel sperma atau spermatozoa ini, dia merupakan sel dari sistem reproduksi laki-laki yang dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat seseorang berejakulasi. Yang berikut proses pembentukan sel sperma pada testis. Seperti yang kita lihat daripada gambar di samping ini, proses pembentukan sel sperma di dalam testis dinamakan spermatogenesis. Yang pertama, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Yang kedua itu sel sperma diproduksi pada tubulus semiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus, banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sebagai sel stoli. Ketika sel sperma telah matang, sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Yang ketiga itu melakukan tahapan meiosis kedua. Spermatosis sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatik yang sama bentuk dan ukuran. Yang keempat, satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses ini, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Namun, jumlah sebanyak itu hanya sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Yang berikut itu jenis-jenis kelainan sperma pada laki-laki. Jenis yang pertama itu dari yang kita lihat pada gambar ini, kelainan ini ditandai dengan total ejakulasi yang rendah. Hipospermia dapat disebabkan oleh banyak faktor, tetapi yang paling sering disebabkan oleh ejakulasi retrograde. Ejakulasi retrograde sendiri adalah ketika air mani masuk kembali ke kandung kemih alih-alih keluar dari uretra. Yang kedua itu oligozoospermia. Seperti yang kita lihat dari gambar ini, kelainan ini terjadi ketika jumlah sperma lebih rendah dari yang seharusnya. Ada penyebab jumlah sperma yang rendah, diantaranya penyakit celiak, obat-obatan tertentu, ketidakseimbangan hormonal, kelainan saluran reproduksi, infeksi, dan gaya hidup yang buruk. Yang berikut itu ada astenozoospermia, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Saat sebagian besar pergerakan sperma tidak normal atau dikenal sebagai motilitas sperma abnormal. Yang berikut yaitu nesrozoospermia. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, kelainan terjadi saat semua sperma mati, di mana semua sperma tidak bergerak tetapi masih hidup. Yang berikutnya itu adalah teratozoosperma. Kelainan ini terjadi ketika sebagian besar sperma memiliki bentuk yang tidak normal, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Yang berikutnya itu tentang tentang OAT atau kelainan sperma yang paling umum. Artinya umum yang sering terjadi pada pria ya. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ada obat-obatan di mana ketika terjadi sperma ini pergerakannya bentuk sperma itu tidak normal. Ini adalah penyebab paling umum dari infertilitas laki-laki. OAT bisa ringan, sedang, atau berat. Yang berikut itu aspermia. Aspermia, kondisi ini ditandai dengan tidak adanya ejakulasi dan tidak ada sperma. Yang berikut itu tentang azoospermia, kelainan sperma yang mempengaruhi ketidaksuburan pria. Penyebab ini yang paling umum yaitu anormalia kongenital pada saluran reproduksi, gangguan genetik, obstruksi saluran mani, dan beberapa infeksi menular seksual yang tidak diobati. Yang berikut dari teman-teman semua, yang pertama tentang infertilitas. Infertilitas merupakan kegagalan konseptif setelah sekurang-kurangnya 1 tahun berhubungan seksual dengan frekuensi yang normal tanpa kontrasepsi. Yang berikut tentang infertilitas mempengaruhi antara 50-8 juta orang di dunia.
di mana faktor infertilitas pria seperti oligospermia dan astenospermia menyumbangkan 30-50 derajat dari total kasus infertilitas. Yang pertama itu faktor preteskular. Faktor preteskular yaitu faktor yang berasal dari kondisi-kondisi di luar testis dan mempengaruhi proses spermatogenesi. Kelainan ini berupa kelainan hipotalamus, kelainan hipofisis. Kelainan hipofisis yang berikutnya itu faktor testikular, kelainan kromosom, vaskokel, trauma torsi, peradangan, penyakit sistemik atau gagal ginjal, gagal hati, dan anemia sel sabit, tumor. Tumor dan terakhirnya itu adalah idiopatik. Yang berikutnya itu ada faktor postteskular. Faktor postteskular ini merupakan kelainan pada jalur reproduksi termasuk epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatorius. Adapun faktor risiko infertilitas pria diantaranya ada usia, obesitas, alkohol, paparan dalam pekerjaan, olahraga, merokok, telepon seluler, dan juga stres. Yang berikut itu tentang testis. Testis ini jelaskan yaitu yang pertama anatomi testis. Testis atau oris merupakan organ reproduksi terpenting di antara organ reproduksi pria lainnya. Testis ini dia berjumlah 2 buah yang berbentuk seperti ovoid, agak gepeng dengan panjang sekitar 4-5 cm. Dia berwarna putih, di mana testis sebelah kiri lebih rendah daripada testis bagian kanan. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, masing-masing testis dilapisi oleh kapsul yang terbentuk dari 3 lapisan, yaitu tunika vaginalis atau lapisan terluar, tunika abdominea atau lapisan tengah, lapisan dalam, dan lapisan vaskulosa. Yang berikut itu tentang histologi testis. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, setiap testis itu dilapisi dengan kapsul jaringan ikat yang disebut sebagai tunika albuginea. Bagian posterior tunika ini menebal dan meluas ke dalam setiap testis untuk mediastinum testis. Septum testis ini merupakan jaringan ikat fibrosa tipis yang memanjang dari mediastinus ke tunika abdominea dan membagi interior testis menjadi sekitar 250 kompartemen piramidal atau lobule testis yang masing-masing mengandung 1-4 tubuli seminiferi contorti. Yang berikut tubulus seminiferus testis. Seperti yang kita lihat pada gambar, tubulus ini dia merupakan saluran berliku-liku dengan diameter 150 sampai 250 meter, panjangnya 30-70 cm, dan dibatasi oleh epithelial germinal berlapis kompleks. Yang berikut spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma. Proses ini mencakup 3 fase, yaitu spermatogenesis, meiosis, dan juga spermagenesis. Berdasarkan gambaran inti sel pada manusia dikenal 3 jenis spermatogenia, yaitu yang pertama spermatogenia gelap 3A dengan inti lonjong berwarna gelap, spermatogenia pucat tingkat A. Yang ketiga spermatogenia tingkat B. Spermatosis primer merupakan sel benih terbesar yang terdapat dalam tubulus seminiferus. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, untuk gambar yang pertama itu dia menjelaskan tentang sebagian dinding tubulus seminiferus. Yang kedua itu, gambar yang kedua itu tentang spermatosit dan spermatid dalam epitel dari tubulus seminiferus. Yang berikut itu tentang saluran-saluran genital intratestis. Saluran-saluran genital yang terdapat di antara intratestis ini adalah tubuli recti atau tubulus lurus, rete testis, dan ductus deferentes. Pada bagian permulaan, sel-sel
spermatogenik menghilang dan hanya sel-sel sertoli yang tetap ada. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, dia menjelaskan tentang tubulus seminiferus, tubuli rectis, rete testis, dan ductus efferentes. Yang berikutnya tentang fisiologi testis. Testis ini merupakan sistem atau reproduksi pria yang memiliki dua fungsi. Yang pertama tentang sebagai fungsi reproduksi, yang kedua sebagai fungsi hormonal. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di bawah ini. Yang berikut ini tentang patologi testis. Patologi testis ini adalah hipogonadisme pada pria, yaitu yang merupakan suatu kelainan gonadal yang ditandai dengan penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis. Hipogonadisme ini dapat terjadi secara primer yang diakibatkan oleh kerusakan sel-sel Leydig dan dapat terjadi juga secara sekunder karena disfungsi unit hipotalamus sampai hipofisis. Yang berikut adalah bidang yang ditangani oleh andrologi. Dia memiliki 5 kelompok besar, yaitu yang pertama infertilitas pria, yang kedua disfungsi erektis, yang ketiga hipogonadotropik hipogonadistis, yang keempat KB pria, yang kelima tentang aging. Yang berikutnya tentang penis. Standar pengukuran penis ini adalah Strete Penile Leges atau SPL. Panjang penis diukur dari basis penis sampai ujung gelas tanpa mengukur preputium. Basis penis didapat dengan menekan lemak suprapubik dengan menyandarkan baris pada sebuah penggaris yang kaku atau spatula kayu. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali dan letaknya digunakan sebagai hasil pengukuran panjang penis. Yang berikut itu tentang mikropenis adalah ukuran panjang penis kurang dari 2,5 SD untuk usia tanpa disertai kelainan struktural penis lain, misalnya hipospadia. Yang berikut panjang penis. Yang berikut itu tentang anatomi penis. Anatomi penis seperti yang kita lihat pada gambar ini, dia berbentuk bulat lonjong, terdiri dari preputium, caput, kolum, dan korpus. Yang berikut epididymis. Epididymis ini adalah saluran di dalam skrotum atau kanung pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis atau buah jakar. Organ ini berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Namun, fungsi epididymis ini bisa terganggu karena berbagai hal. Epididymis ini juga merupakan tabung yang menyambungkan testis dengan vas deferens, yaitu saluran akan membawa sperma ke penis. Yang berikut ada penyebabnya. Penyebabnya ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Untuk penyakit infeksi ini, penyebabnya antara lain tentang infeksi menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Yang berikut infeksi virus dan juga TBC. Yang berikut penyakit non infeksi ini disebabkan oleh penyakitnya itu tentang pembesaran prostat, tursia testis, cedera di area selangkangan, penggunaan kateter urin dalam jangka panjang. Faktor risiko epididymitis ini ada sejumlah faktor yang dapat meningkat risiko seseorang terkena epididymitis ini, yaitu yang pertama berhubungan intim dengan penderita penyakit menular seksual tanpa menggunakan kondom. Yang kedua memiliki riwayat infeksi menular seksual, pembesaran prostat atau infeksi saluran kemih. Yang ketiga pernah menjalani prosedur medis pada saluran urin, prostat atau kandung kemih. Yang keempat memiliki kelainan pada saluran kemih. Yang kelima tidak disunat.
Sedangkan gejalanya itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kelainan pada skrotum, sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, ujung penis mengeluarkan cairan atau nanah, terdapat darah pada sperma, pembesaran kelenjar getah benih di pangkal paha, dan juga demam. Ada juga cara pencegahannya, yaitu dia melakukan hubungan seks yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom dan tidak berganti-ganti pasangan, memeriksakan diri ke dokter jika memiliki riwayat penyakit, berkonsultasi dengan dokter mengenai perlunya konsumsi antibiotik sebelum menjalani operasi, dan juga melakukan sunat jika belum. Yang berikut tentang fungsi epididymis pada pria, dia memiliki fungsi untuk memindahkan sperma dari testis dan menjadi tempat pematangan sperma itu sendiri. Saat sperma berjalan melalui epididymis, terdapat sinyal-sinyal dari sel organ ini yang akan mendorong proses pematangannya. Yang berikut anatomi epididymis ini terbagi menjadi 3, yaitu bagian kepala, bagian tubuh, dan juga bagian ekor. Ada juga penyebab gairah seksual pria menurun. Menurut melansir Everyday Health, penyebab gairah seksual pria ini menurun jika dipengaruhi oleh faktor fisik, emosional, sampai gaya hidup tak sehat. Antara lainnya ada stres, depresi, dan juga gangguan kecemasan, kepercayaan diri sedang rendah, efek samping konsumsi alkohol dan narkoba kurang tidur, ada efek samping sejumlah obat depresi, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit lainnya. Ada juga cara mengatasinya, yaitu terapi obat untuk meningkatkan fungsi seksual, terapi hormon ketika kadar testosteron rendah, terapi psikologis, dan juga penggunaan alat bantu mekanis untuk disfusi erektis. Yang berikut itu ada kriteria morfologi sperma disebut normal bila kepala berbentuk oval, akrosom menutupi 1:3-nya panjang 3-5 mikro, lebar 1:2 sampai 2:3 panjangnya, mid-pitch atau langsing, panjang 2 kali panjang kepala, dan berada dalam satu garis lengan sumbu panjang kepala. Yang berikut ekor, batang tegas berupa garis panjang 9 kali panjang kepala. Yang berikut ada istilah-istilah yang dipakai dalam bentuk abnormal. Untuk yang pertama itu ada makro. Makro itu 25% kepala normal, mikronya itu 25%. Ada taper. Taper itu ada lebar kepala 1:2 yang normal, tidak jelas batas akrosom, dan juga memberi gambaran cerutu. Pria memberi gambaran tetesan air mata. Ada round, ada kiri, dan juga ekor abnormal. Yang berikut itu adalah masalah sistem reproduksi pria. Masalah-masalahnya itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, gangguan kesuburan, menurunnya gairah seksual, andropause, disfungsi erektis termasuk ejakulasi dini, ejakulasi tertunda, dan impotensi. Gangguan hormon seksual pria atau hipogonadisme, dan juga gangguan prostat. Baik, terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Materi saya mungkin sampai di sini saja. Mungkin dari kata-kata saya yang mungkin kurang tepat atau kurang dalam video ini, teman-teman bisa melengkapinya dan juga bisa menonton video ini untuk mempelajarinya. Dalam video tersebut tidak semuanya saya membacanya, tetapi teman-teman semua bisa membacanya sendiri atau bisa menontonnya sendiri. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.